Nah, tadi kembali ke jabatan politis yang kedepannya, prediksi Prof. Ikrar gimana? Karena Prabowo kan latar belakang militer. Sementara jabatan politis sekarang ini kan banyak diambil oleh polisi misalnya. Jadi begini ya, ini bukan cuma persoalan jabatan politis, militer, dan polisi ya, tapi kan ini kan persoalan berapa kabinet yang atau anggota kabinet yang akan dipilih dan sebagainya ya. Kan dalam berapa pekan terakhir ini kan masih rame gitu kan, kayak misalnya undang-undang nomor berapa saya lupa ya, yang menetapkan bahwa jumlah menteri itu 34 ya, itu kan berlaku dari zaman siapa tuh, SBY sampai sekarang gitu ya. Bahkan dari zaman Megawati juga udah berlaku ya. Pemerintahan yang di era reformasi yang jumlah menterinya paling dikit itu Megawati ya. Tapi kemudian sekarang kan katanya bahwa wah itu kan menambah jadi 44 atau 40 ya. Katanya karena Indonesia luas, teman-teman Gerindra kan bilang gitu ya. Saya bilang enggak juga, karena Anda tahu ya, Amerika Serikat yang kepentingannya itu mondial, global, itu aja cuma punya 15 menteri. Ya kan? Australia misalnya kan, ini lagi-lagi walaupun dia jumlah penduduknya kecil, tapi ini kan negara benua, luas, ya luas kan, gede banget ya. Itu juga menterinya itu kalau setahu saya cuma 20 ya, dan kalau paling banyak itu 30. Ada batasannya, paling banyak 30. Kemudian Rusia juga nggak gede-gede amat, dan Rusia Anda harus ingat bahwa Rusia itu kan juga bukan berada di bawah Presiden Putin aja, tapi kan dia juga punya Perdana Menteri, gitu kan, dan kemudian baru ada menteri-menterinya. Gitu jadi kan. Prof. Ikrar melihat ini apakah menterinya banyak untuk bagi-bagi kekuasaan barangkali? Kalau buat saya ya, dan saya harus berterus terang ya, mudah-mudahan teman-teman di PDIP juga masih memegang jas merahnya Bung Karno ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, bahwa jumlah kementerian yang terbesar dalam sejarah Indonesia itu memang terbanyak pada era demokrasi terpimpin. Ketika Bung Karno kemudian membubarkan konstituante dengan dekret 5 Juli 59 ya, atau diawali dengan dibubarkannya kabinet Ali Sastro Amijo yang kedua ya, tahun 57. Dia bentuk Zakon kabinet di bawah Juanda, yang kemudian partai politik itu benar-benar dikecilkan, dan kemudian ada juga yang dari kalangan TNI dan sebagainya gitu kan. Nah di era Bung Karno ya, demokrasi terpimpin, jumlah menterinya itu auzubillah min zalik. Dan lagi-lagi buat saya kayaknya Bung Karno itu lagi-lagi itu menyerap berbagai macam kekuatan supaya menjadi pendukung dia. Karena pada saat itu kalau Anda tahu ya, politik Indonesia itu kan seperti sebuah segitiga. Ya, segitiga itu maksud saya, di atas ini ada Soekarno, sebelah kanan ada TNI AD, sebelah kiri ada PKI, kan gitu kan. Makanya kalau Anda perhatikan ya, jumlah menterinya itu gede banget. Malah satu kabinet ya, itu kabinet Dwi Korah kedua. Itu jumlah menterinya 132. Banyak sekali. Benar, 132. Kabinet Dwi Korah 1 itu seingat saya tuh 100. Kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet karya dan sebagainya itu sekitar 60-an ya. Nah, menurut saya jumlah menteri yang banyak itu belum tentu menjadikan semua urusan di Indonesia ini tertangani. Tapi yang sudah pasti bahwa pengeluaran anggaran negara akan banyak hanya untuk membayari menteri, dan kemudian staf ya, itu jadi bukan lagi seperti yang terjadi sekarang bahwa anggaran atau APBN itu lebih banyak, misalnya 70% untuk anggaran rutin dan 30% untuk pembangunan, tapi bisa saja akan lebih banyak lagi, karena Anda tahu seorang menteri itu, saya beri contoh ya, misalnya berapa foreigners-nya, ya kan? Itu jadi itu aja Anda lihat aja. Sekarang siapa aja udah punya foreigners ya, bahkan juga itu pejabat bukan kementerian ya, pejabat lembaga non kementerian setingkat menteri
itu mobilnya kan dikawal paling nggak oleh 2. Satu motor di depan polisi, yang kedua itu adalah mobil juga ya polisi di belakang. Itu berapa anggaran negara untuk itu? Ya. Belum lagi operasional kementeriannya. Betul, betul. Itu yang saya bilang bahwa waduh ini auzubillah min zalik nih keluarnya. Dan itu udah pasti tidak efisien. Nah ini kembali ke cyber tadi, kan bukannya TNI juga akan membuat matra keempat nih, tentara cyber. Betul, itu yang kemudian Indonesia itu terus terang ya, cuma dalam tanda kutip omon-omon aja gitu kan. Gimana maksudnya? Iya, maksud saya gini ya, saya beri contoh ya, harusnya kita itu dari dulu udah punya satu kemampuan untuk membuat chips misalnya kan. Dan Anda tahu dulu ya, pabrik yang akan mendirikan itu ya, konduktor, semikonduktor, ya, itu kemudian akhirnya kan hengkang dari Indonesia, malah Malaysia kemudian punya ya. Dan kemudian Anda juga tahu ya, apa tuh Elon Musk ya, kenapa nggak jadi menawarkan investasi di Indonesia, karena dia tahu Indonesia kotor banget gitu loh. Maksud saya, Anda nggak usah bilang lah, atau yang namanya Luhut Binsar Panjaitan tuh nggak usah ngomong lah green economy. Kalau kemudian misalnya untuk mengolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, itu membutuhkan energi yang tinggi. Energi yang tinggi menggunakan apa? Batu bara. Polusi juga. Polusinya mana? Ya, makanya kemudian Elon Musk bilang ini sih apaan sih, main-mainan aja nih. Makanya dia lebih milih ke Vietnam ya ketimbang ke Indonesia. Dan apa yang kemudian diinvestasikan oleh Elon Musk ke Indonesia? Starlink. Yang modalnya cuma berapa puluh miliar, miliar investasinya dolar gitu ya, dan rupiah ya, dibandingkan dengan bagaimana ruginya Telkomsel, Indosat, dan juga apa namanya itu pemberi jaringan internet nasional ya, internet provider yang kalah oleh Starlink yang memang dia udah punya satelit dan kemudian biayanya murah banget. Dan itu dilulikan bukan cuma sama Luhut, tapi beberapa menteri bahkan berfoto ria waktu Elon Musk datang ke Bali misalnya kan. Itu kan lucu. Ya, tapi bukankah itu suatu keterbukaan yang tidak bisa kita halangi karena teknologi kan berkembang terus. Oh iya, maksud saya memang iya berkembang terus ya. Pertanyaan saya, lalu kenapa nggak dari dulu-dulu kita sudah mengembangkan teknologi semacam itu ya, termasuk tadi saya bilang pabrik semikonduktor, termasuk juga pengembangan SDM-nya ya, supaya terus terang ya orang-orang Indonesia itu memiliki kapasitas untuk misalnya melakukan sesuatu ketika sesuatu itu diintrodusir. Kita bicara mengenai tadi angkatan keempat misalnya kan, yaitu cyber. Tentara cyber ya. Ya. Australia kalau nggak salah udah punya, Singapura juga udah punya ya, beberapa negara Asia juga udah punya. Nah kita, tadi saya bilang ya, kita punya institusi badan cyber dan sandi negara aja belum punya undang-undang. Jangankan kemudian kita mimpi memiliki suatu angkatan keempat, yaitu angkatan cyber. Kenapa ini penting? Karena ini bukan cuma persoalan kenegaraan aja, tapi juga persoalan hajat hidup orang banyak gitu kan. Bagaimana misalnya KTP kita itu jangan sampai kemudian kalau dimiliki orang dan itu bisa dia buka, bisa disalahgunakan. Ya hal-hal semacam itulah ya. Dan satu lagi ya, jangan Anda lupa ya, maaf kalau saya berterus terang ya, kalau Anda pergi ke Silicon Valley. Cuma ada 2 kalau dikatakan etnik atau dia bilang ras juga enggak ya di wilayah tersebut ya, yaitu mereka yang memiliki keturunan Mongoloid ya seperti Anda. Yang kedua yaitu orang-orang hitam dari Asia Selatan atau orang putih dari Asia Selatan, orang India. Makanya mereka lah yang menguasai teknologi yang disebut dengan teknologi apa namanya itu AI lah begitu kan.
kita kan juga punya anak-anak bangsa ini yang cerdas-cerdas ya. Iya, pinter-pinter anak muda ya. Dan ada jangan lupa ya, maaf kata ya, saya ngomong terus terang aja, anak-anak Indonesia itu mau dibilang apakah dia keturunan Tionghoa atau keturunan siapa, itu kalau misalnya mereka punya kesempatan untuk berkiprah di negaranya sendiri, saya percaya mereka akan lebih berkiprah. Merah putihnya jauh lebih kuat ya. Karena sebagai orang yang pernah tinggal di luar negeri ini ya, saya melihat nasionalisme orang Indonesia masih tinggi sekali ya? Lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan nasionalismenya misalnya orang-orang Malaysia. Ya. Itu teman saya aja tuh dulu ada seorang sosiolog itu, jangan sampai lepas itu. Iya, sosiolog dari Malaysia ya. Waktu itu dia pernah jadi guru besar di Hiroshima Peace Institute ya. Dia kalau datang ke Jakarta pasti deh, Krar, aku main kantormu ya, oke datang aja. Terus kalau udah datang kantor udah ngobrol dia pasti bilang, Krar, aku tuh suka sekali sama Indonesia. Bilang, kenapa emang? Kau tahu lah, bilang aku ini kan India gitu, dia keturunan India. Dan di Malaya itu kan masih ada perbedaan itu antara Puak Melayu, Puak India, Puak Cina. Sementara di kita sebetulnya kalau nggak dibikin kacau ya, coba apakah ada perbedaan lagi? Sebenarnya udah nggak ada. Nah itulah ya, makanya saya selalu sangat berhati-hati ya pada hoax ataupun berita-berita minir ya mengenai penanganan kasus buruh-buruh dari Cina ya di perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia. Kenapa? Karena Anda tahu sekarang itu kan hoaxnya itu mengerikan ya. Wah ini buruh Cina lagi mukulin orang Indonesia. Padahal saya lihat enggak tuh, bukan di sini. Karena mereka juga sama-sama mongoloid wajahnya ya. Jadi ya seperti itulah ya. Dan kalau Pak Prabowo nanti nggak bisa menangani masalah perburuhan yang ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang dioperasikan oleh perusahaan Cina, waduh, saya khawatir itu. Bisa dijadikan isu untuk memecah belah. Betul, bisa dijadikan untuk memecah belah Indonesia. Dan Anda tahu sekali itu terjadi, kembalinya tuh lama, Bung. Ya,